Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, telah datang kepada kita Syahrun Mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Wa huwa syahru Ramadan. Itulah bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan ini, untuk beribadah di bulan ini. Maka mari kita maksimalkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa dan untuk semakin menambah kedekatan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, supaya Ramadan kita bermakna di dalam diri kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal-hal penting yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu kita ketika memasuki bulan Ramadan ini harus didasari dengan ilmu, supaya kita mengenali betul-betul apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang dianjurkan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu ini kita akan membedakan mana yang merupakan ibadah dan mana yang bukan merupakan ibadah di bulan Ramadan, sehingga dengan demikian kita akan bisa memilah dan memilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang harus kita jauhi. Karena agama kita dibangun di atas ilmu, agama kita dibangun di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di dalam menjalani bulan Ramadan ini harus didasari dengan ilmu. Maka apabila kita mengenali bulan Ramadan dan apa yang ada di dalamnya, berupa ampunan, berupa pelipat gandaan pahala, bahkan di dalamnya terdapat Lailatun khairun min alfi syahr, yaitu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka tentunya kita akan bersemangat di dalam menjalani bulan Ramadan ini dan tidak ingin terlewatkan di setiap detik-detik yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu sebelum berucap dan beramal. Oleh karena itu, apa yang akan kita baca, apa yang akan kita ucapkan di bulan Ramadan, pastikan bahwa itu didasari dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan kita lakukan, baik yang akan kita kerjakan ataupun yang akan kita tinggalkan, pastikan bahwa itu adalah kita mengetahui ilmunya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, ini penting buat kita semuanya supaya Ramadan ini lebih bermakna dan lebih berkualitas di hadapan Allah, sehingga kita bisa berbangga di hadapan Allah bahwa kita telah memaksimalkan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu bersumber dari petunjuk yang mulia, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah supaya Ramadan kita lebih bermakna adalah asy'ur bil hajah ila syahri Ramadan wa ma fihi minal a'mal, yaitu kita merasa butuh terhadap bulan Ramadan dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Karena ini adalah bulan yang datang setahun sekali, yang kesempatan ini juga datang setahun sekali, maka sungguh kita sangat membutuhkan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, berupa puasa, berupa amal-amal soleh yang lainnya, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik, berkata yang baik dan sebagainya, dari perbuatan-perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, jamaah yang semoga rahmatullahi Allah, mari kita
merasa butuh terhadap bulan Ramadan dan amal-amal yang ada di dalamnya. Jangan sampai amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan ini menjadi beban buat kita. Memang itu adalah kewajiban, akan tapi kewajiban itu anggap sebagai kebutuhan. Maka ketika perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai kebutuhan, maka meskipun dia berat, tetap kita akan bisa sabar dan mampu untuk melaluinya. Tetapi kalau kita menjadikan amal-amal yang ada di bulan Ramadan ini menjadi beban, maka kita pun akan berat untuk menjalaninya. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, oleh karena itu marilah kita tumbuhkan rasa bahwa bulan Ramadan ini adalah suatu yang kita butuhkan. Amal-amal yang ada di dalamnya adalah kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, untuk kita menjadikan Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita saat ini lebih bermakna untuk kita adalah bahwa kita harus menjalaninya dengan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada amal yang ada di dalamnya. Seseorang ketika sudah cinta dengan ilmu, maka terkadang ada makanan atau ada sesuatu di sampingnya pun dia tidak merasakan. Bahkan makanan tersebut utuh karena dia saking menikmatinya, saking mencintai buku atau ilmu yang dia geluti, yang dia dalami. Demikian pula ketika seseorang sudah mencintai pekerjaannya, maka dia pun terkadang lupa waktu. Terkadang dia lupa kalau dia sudah melampaui dari batas waktu yang telah ditentukan karena dia merasakan nikmatnya bekerja tersebut. Maka ketika seseorang pun ketika memiliki pasangan, maka dia pun akan ingin selalu bersama dengan pasangan itu karena dia menjalaninya dengan penuh rasa cinta. Suka dan duka pun dia lalui bersama. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan pun harus kita jalani dengan rasa cinta, dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya berupa kenikmatan ataupun berupa hal-hal yang berat untuk kita jalani seperti menahan lapar dan dahaga dan syahwat, maka kita jalani dengan penuh cinta sehingga kita pun menjalaninya dengan rela berkorban dan juga dengan ingin selalu rindu dengan bulan Ramadan ini. Kemudian berikutnya yang perlu kita tanamkan pada diri kita supaya Ramadan ini bermakna adalah bahwa kita menjalaninya harus dengan al-khusyuk, yaitu harus menjalaninya dengan konsentrasi, dengan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, bahwa apa yang di dalamnya itu merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, yang harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Ketika konsentrasi kita bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menjalaninya dengan penuh makna bulan tersebut. Pemirsa yang semua dirahmati Allah, kemudian berikutnya supaya Ramadan kita lebih bermakna untuk diri kita adalah kita merasakan dan kita anggap bahwa Ramadan yang ada pada tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk diri kita, karena tidak ada yang menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Tidak ada yang menjamin bahwa di antara kita akan berusia panjang. Oleh karena itu, setiap kita merasakan bahwa ini adalah bulan yang paling akhir di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita tidak akan bertemu lagi di bulan atau di tahun yang akan datang, maka dengan demikian kita akan merasakan bahwasanya Ramadan ini penuh makna karena kita menjalaninya penuh dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah ulul himmah, yaitu dengan semangat yang tinggi di dalam menjalani bulan Ramadan ini, karena di dalamnya terdapat kemuliaan, di dalamnya terdapat pahala, di dalamnya terdapat ampunan, di dalamnya terdapat janji Allah berupa surga bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi kita tahu bahwasanya tujuan untuk kita puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus bergegas supaya kita meraih balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu al-jannah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Maka bergegaslah kalian untuk menuju ampunan Tuhanmu. Di dalam bulan Ramadan terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan daripada orang bertakwa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, sehingga nanti balasannya adalah surga yang seluas langit dan bumi. Oleh karena itu pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, inilah beberapa hal yang patut untuk menjadi motivasi kita di dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan, supaya Ramadan kita penuh dengan makna dan kita bisa mendapatkan hasilnya maksimal dari amal-amal soleh yang kita tanam di dalam bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.